KPK dan EPB. Pada video ini kita akan membahas tentang cara menentukan KPK dan EPB menggunakan faktorisasi prima. Langsung saja kita lihat contoh soalnya. Tentukan KPK dan EPB dari 6 dan 12. Yang dicari adalah KPK dan EPB dari 6 dan 12. Maka langsung kita tuliskan di sini 6 dan 12, kemudian kita buat pohon faktornya, namanya pohon faktor ya. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang bilangan prima. Ingat bilangan prima yang sudah kalian pelajari ada 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Hanya mempunyai 2 faktor ya. Nah, pada pohon faktor ini kita menggunakan bilangan prima ini sebagai pembaginya. Jadi pembaginya tidak boleh selain bilangan prima. 6 bisa dibagi berapa? Kita lihat bilangan prima terkecil dulu. Dibagi 2. Bisa nggak 6 dibagi 2? Ya, 6 bisa dibagi 2, maka kita gunakan bilangan prima paling kecil. 6 dibagi 2 adalah 3. Hasil baginya kita tuliskan di cabang yang lainnya. Kemudian bilangan primanya kita beri tanda bulat menandai bahwa dia adalah bilangan prima. Kenapa diberi tanda seperti ini? Supaya memudahkan ketika membuat faktorisasinya nanti. Kemudian 3. Apakah 3 bilangan prima? Ya, 3 bilangan prima, maka langsung dilingkari. Apabila ujung dari cabang pohonnya ini semua sudah bilangan prima, sudah dilingkari, artinya pohon faktornya sudah selesai. Kita lanjut ke 12. Kita buka cabangnya. Dimulai lagi dari bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 12 apakah bisa dibagi 2? Ya, 12 bisa dibagi 2, maka kita pakai 2. Jadi kita pakai bilangan prima terkecil dulu. Bilangan primanya kita lingkari. 12 dibagi 2, 6. Apakah 6 prima? Bukan, 6 bukan bilangan prima karena masih ada pembaginya ya. Jika bukan prima, kita buka lagi cabangnya. 6 dibagi berapa lagi ya? Apakah masih bisa dibagi dengan 2? Ya, 6 masih bisa dibagi 2, maka kita masih pakai 2. Nggak usah ke bilangan yang lebih besar. Kalau masih bisa pakai 2, pakai yang bilangan terkecil dulu. 2 bilangan prima. Berapakah hasil dari 6 dibagi 2? 6 dibagi 2 adalah 3. 3 bilangan prima, berarti pemfaktorannya sudah selesai. Kemudian kita tuliskan faktorisasi primanya. Kita tulis di sebelah sini saja. Faktorisasi prima. Nggak muat ya. Yang pertama ada 6. Faktorisasi prima dari 6 adalah kita ambil bilangan yang dilingkari. Ada 2 kali 3. Jadi antara bilangan prima 1 dan yang lain dipisah dengan tanda kali. Ini sudah pernah kalian pelajari di tingkat SD. Kemudian 12. 12 ada 2 kali 2 kali 3. 2-nya ada 2 kali, maka bentuk ringkasnya 2 itu kita tulis 2 pangkat 2 kali 3. Karena dia 2 kali, kita tuliskan dalam bentuk pangkat saja. 2 pangkat 2 kali 3. Sudah selesai faktorisasinya. Selanjutnya adalah menentukan KPK dan EPB. Nah, bagaimana menentukan KPK dan EPB-nya? Ada aturan khusus yang harus kalian ketahui sebelum menentukan KPK dan EPB. Untuk menentukan KPK dan EPB, ini dia aturan yang harus diperhatikan. Nih, aturan yang ada dalam kotak ini adalah kunci untuk menentukan KPK dan EPB. Perhatikan bilangannya. Untuk KPK, apa
Apabila bilangan sama, maka diambil pangkat yang besar. Sementara untuk EPB, apabila bilangan yang sama diambil pangkat kecil. Jadi ingat ya, ketika KPK kelipatan persekutuan terkecil, yang diambil adalah pangkat besar. Dan ketika EPB faktor persekutuan terbesar, yang diambil adalah pangkat kecil. Ketika besar yang diambil kecil, ketika kecil yang diambil adalah besar. Itu kata kunci untuk mengingatnya. Kemudian untuk bilangan yang tidak sama, untuk KPK bilangan itu tetap diambil, tetapi untuk EPB bilangan itu tidak diambil. Itu yang harus diingat ya. Jadi EPB hanya mengambil bilangan yang sama, sementara KPK mengambil semua bilangan sama atau tidak sama. Bagaimana realisasinya? Langsung saja kita lanjutkan soal yang tadi kita selesaikan. Faktorisasi prima dari 6 adalah 2 kali 3, 12 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian KPK, kita lihat dulu apakah ada bilangan yang sama. Ya, ada bilangan yang sama di sini ya, sama-sama ada 2. Tapi pangkatnya beda. Yang di sini tidak ada pangkat. Tidak ada pangkat berarti pangkatnya 1. Di sini pangkatnya 2. Lalu mana yang kita ambil? Cek lagi aturan untuk KPK tadi. Untuk KPK, apabila bilangan sama, maka yang kita ambil adalah pangkat yang besar. Berarti yang kita ambil adalah 2 pangkat 2. Maka kita tuliskan di sini 2 pangkat 2. Selanjutnya apakah ada lagi yang sama? Ya, masih ada yang sama, yaitu 3. Apakah pangkatnya berbeda? Nggak ada bedanya, sama. Kalau gitu langsung ambil, nggak usah banyak pikir. Apakah ada yang tidak sama? Udah nggak ada, semua udah terambil. Angka 2 udah kita pilih, 3 udah kita pilih. Selanjutnya tinggal kita hitung. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 nilainya 4 dikali 3. 4 kali 3 adalah 12. Jadi KPK dari 6 dan 12 adalah 12. Selanjutnya adalah EPB. EPB, kita lihat syarat dari EPB. EPB itu yang diambil hanya bilangan yang sama dan pangkat kecil. Bilangan sama, pangkat kecil, itu kuncinya ya. Kita lihat bilangan yang sama. Yang sama di sini ada 2 dan 2 pangkat 2. Mana yang kita ambil? Pangkat kecil, 2 saja, karena pangkat 2 lebih besar. Kemudian apakah ada lagi yang sama? Ya, ada 3. Pangkatnya sama, maka tidak perlu kita pikirkan besar kecilnya. Berapakah nilai dari 2 kali 3? 6. Nah, inilah EPB dari 6 dan 12. Jadi KPK dari 6 dan 12 adalah 12, sementara EPB dari 6 dan 12 adalah 6. Bisa dipahami? Kita coba contoh soal yang kedua supaya kalian lebih paham. Baik, soal yang kedua, tentukan KPK dan EPB dari 15, 12, dan 20. Jadi seperti tadi, kita cari dulu pohon faktornya. Kita bentuk faktorisasi primanya ya, dari 15, 12, dan 20. Satu persatu dari 15 dulu. Apakah 15 bisa dibagi 2? Kita menggunakan bilangan prima tadi, jangan lupa. Apakah 15 bisa dibagi 2? 15 tidak habis dibagi 2, maka kita lanjut ke bilangan prima berikutnya. Apakah 15 bisa dibagi 3? Ya, 15 bisa dibagi 3, maka kita bagi 3. Jangan lupa bilangan prima kita lingkari. 15 dibagi 3 berapa? 5. 5 bilangan prima atau bukan? Prima. Ujung dari cabang pohon sudah dilingkari semua, berarti sudah selesai. Kita lanjut 12. Apakah bisa dibagi 2? Bisa, maka kita bagi 2 dulu. Bilangan prima kita lingkari. 12 dibagi 2? 6. 6 bukan prima ya, kita bagi lagi. Apakah masih bisa dibagi 2? Iya, tentu saja. 6 dibagi 2 adalah
3 juga bilangan prima, maka kita lingkari. Udah selesai, semua ujung pohonnya sudah dilingkari. Berikutnya ada 20. 20 kita bagi berapa dulu? 2 bisa apa enggak? Iya bisa, maka bagi 2. 20 dibagi 2 adalah 10. Selanjutnya 10 dibagi 10 ini prima bukan? Iya, bukan bilangan prima. Kita buka cabang lagi kalau bukan prima. Apakah masih bisa dibagi 2? Iya, 10 bisa dibagi 2, kita pakai 2. 10 dibagi 2 nilainya adalah 5. 5 prima atau bukan? Iya, benar sekali. 5 adalah bilangan prima. Ujung dari setiap cabangnya sudah dilingkari. Artinya pohon faktor ini sudah selesai. Selanjutnya kita buat faktorisasi primanya. Nah ya. Nah, di bawah sini muat nih. Faktorisasi prima dari 15. Kalau di samping sini juga muat ya. Kita hemat tempat. 15 itu faktorisasinya adalah 3 kali 5. Jangan lupa kita ambil yang dilingkari. Kemudian 12. Untuk 12 bagaimana faktorisasinya? 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian untuk 20 faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Ini dia faktorisasi primanya. Selanjutnya kita cari KPK dan EPB-nya. Sebelah sini saja karena di situ udah nggak muat. KPK, ingat KPK yang kita cari tidak hanya dari 15 dan 12, tapi dari 15, 12, dan 20. Jadi kita lihat semuanya langsung. 15, 12, dan 20. Dari hasil faktorisasi ini kita cek bilangan yang sama. Karena pada KPK bilangan yang sama diambil dengan catatan pangkatnya ambil yang paling besar. Yang sama pertama adalah 2, sama-sama ada 2. Kebetulan pangkatnya sama, berarti kita ambil 2 pangkat 2. Kemudian ada lagi yang sama selain 2, ada 3. Pangkatnya juga sama, tidak perlu kita permasalahkan. Kemudian ada lagi 5. Tuliskan kali 5. Apakah ada yang belum kita ambil? Semua sudah kita ambil ya. Berarti sudah selesai untuk KPK. Tinggal kita kalikan 2 pangkat 2. Ingat, apabila pangkat, ini perkalian berulang ya. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. Tapi hati-hati jika kalian nanti ketemu yang pangkatnya 3. Artinya mengalikannya sampai dengan 3 kali. 2 kali 2, 4, dikali 2, 8. Hati-hati ya. Bagian itu sering sekali keliru. Baik, kita kembali ke soal. 2 pangkat 2 nilainya adalah 4 dikali 3, kemudian dikali 5. 4 kali 3, berapa 4 kali 3? 12. 12 dikali 5. Berapa 12 dikali 5? Kalikan bersusun ke bawah. 60. Nah, ini adalah KPK-nya. Lalu bagaimana dengan EPB-nya? Ingat, untuk EPB hanya diambil yang sama. Apabila tidak sama, maka tidak diambil. Dan apabila sama, yang diambil adalah pangkat kecil. Hati-hati untuk EPB. Di sini kita mencari EPB dari 3 bilangan, yaitu 15, 12, dan 20. Maka kita cari yang sama di ketiga-tiganya. Kita cari 3. Sama ya. Tapi di bagian 20 di sini tidak ada 3. Berarti nggak boleh diambil karena harus sama di ketiga-tiganya. Kemudian 2, di sini ada, di sini ada, di bagian atas tidak ada, nggak bisa diambil karena harus sama di ketiga-tiganya. 5 hanya ada di sini dan di sini. Di bagian sini, bagian 12 tidak ada. Lagi-lagi tidak bisa kita ambil.
Lalu mana yang bisa kita ambil? Nggak ada. Lalu kalau nggak ada bagaimana EPB-nya? 0? Bukan. Lalu EPB-nya apa? Tidak ada? Bukan. Jadi kalau tidak ada yang sama, sementara di EPB harus mengambil yang sama, maka EPB-nya adalah 1. Ingat ya, jika tidak ada yang sama, maka EPB-nya adalah 1. Nah, demikian cara menentukan KPK dan EPB. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.